3, 2, 1. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Hari ini kita ketemu kembali dengan podcast Suara Matraman, suatu podcast yang kita gagas. Ini sedikit cerita ya. Hari ini kita suatu kesempatan yang baik, Kang Ganjar Nur, Kang Rosid, kita bisa ketemu di Rumah Budaya Rosid. Ini adalah podcast yang digagas oleh teman-teman Depidar Soksi Jawa Barat. Nah, kenapa kita buat podcast ini? Sebetulnya kita ingin mencoba mengajak berpikir ya, ingin menyampaikan inspirasi Soksi, baik itu di bidang politik, sosial budaya maupun ekonomi. Jadi awalnya idenya seperti itu. Sehingga podcast ini ada dua hari dalam seminggu. Itu hari Selasa kita membahas sosial budaya dan lingkungan. Kemudian di hari Jumat itu khusus membahas tentang politik. Nah, idenya adalah bagaimana Soksi bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang bermanfaat di masyarakat gitu. Dan jadi menampilkan karya-karya terbaik, baik itu di bidang politik maupun di bidang yang lain. Itu ide-ide dasarnya. Dan kemudian Soksi mencoba menggagas ini karena memang kita juga suatu kepengurusan yang baru. Kebetulan dipimpin oleh Pak Iyot Mintaraga, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian ketua hariannya ada Pak Deden Hidayat. Beliau adalah mantan ketua Kadin Kota Bandung. Kemudian sekretarisnya adalah Kang Yomanius Untung. Beliau adalah mantan ketua KNPI Jawa Barat. Dan terakhir dibantu oleh Kang Bambang Ruyat itu sebagai bendahara. Beliau adalah mantan atlet poli nasional. Nah, itu yang menggagas acara ini. Kemudian juga kita ingin sama-sama mengangkat apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat dan proses apa yang harus kita lalui. Sehingga nanti bisa menjadi contoh atau ide-ide yang berkembang di masyarakat. Baik itu politik yang sehat maupun seni budaya yang kuat. Gitu ya. Itu yang ingin kita angkat. Nah, hari ini berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini di Rumah Budaya Rosid, suatu rumah yang mungkin banyak orang di Bandung belum tahu, gitu ya. Beberapa orang yang saya ajak sini bahkan saya kasih tahu, kaget juga ternyata di Bandung ada tempat seperti ini yang punya ciri khas dan karakter yang kuat gitu loh, untuk menjadi tujuan orang untuk datang minimal bernostalgia tentang masa lalunya. Dan ini menarik sekali. Mungkin nanti hari ini kita coba kaji, kita coba angkat melalui pelakunya langsung.
seorang seniman pelukis di sini, Kang Rosid. Ya. Beliau mulai aktivitas melukis mungkin 89-an ya, setelah tamat SMA, kemudian bukan orang Bandung juga, tapi menarik memberikan warna tersendiri di Bandung, dari Parigi pada Pangandaran, dari bagi Pangandaran. Dan yang saya pahami beliau mulai namanya naik itu tahun 2002 kalau nggak saya. Ya. Setelah pada saat pameran di Selasar Sunario, itu nama beliau mulai berproses dikenal di kalangan pelukis dan seniman Kota Bandung. Dan yang saya tahu juga tempat ini mulai digagas tahun 2000 atau 2000 dimiliki 2000-an ya, kalau nggak salah. 2006 baru Kang Rosid mulai mengumpulkan beberapa artefak atau juga peninggalan-peninggalan seni di masa lalu untuk dijadikan sebuah pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Nah, nanti akan coba diceritakan proses ini agar kita juga tahu, Kang Rosid. Jadi kumaha sih Kang Rosid bisa membuat tempat seperti ini di Bandung gitu. Kalau membuat tempat seperti ini di desa atau di kampung saya banyak lihat. Tapi kalau di Bandung ini kan suatu hal yang menarik, apalagi di tengah, di pusat kota gitu. Nah, itu yang ingin kita tahu dari Kang Rosid, bagaimana cerita dan proses ini terjadi. Mangga Kang Rosid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Memperkenalkan nama saya Rosid. Asli saya dari Parigi, Pangandaran. Saya bermeti karir jadi seniman dari tahun 89. Sejak awal ke Bandung, tujuan saya tidak ada lain selain ingin belajar melukis. Saya punya bekal bakat dan kemauan dari Parigi, dari kampung. Saya mungkin ya pendidikan terakhir SMA juga mungkin SMA swasta, dan SMA juga mungkin pendidikannya saya kalau di bidang lain mungkin saya kurang lah pelajaran lain, tapi saya punya bakat talenta melukis, menggambar. Mungkin waktu SMA juga nggak ada pelajaran menggambar waktu itu, tapi tidak ada secara khusus tapi ya. waktu dari kelas 1 SMA saya udah melukis potret dulu. Jadi bekal itu yang saya bawa gitu. Jadi ketika saya pulang sekolah, daripada pulang sekolah main gak keluar, ya saya melukis. Akhirnya sampai mau tamat SMA juga ada aja yang pengen dilukis wajah itu. Jadi guru juga nggak ada yang ngarahin waktu itu, tapi karena saya punya bakat alam, saya percaya itu aja. Jadi waktu itu mau di kampung ya saya merasa paling hebat lah gitu. Tapi ketika saya udah ke Bandung, terus saya keliling, akhirnya saya menemukan tempat yang di Sanggar Olah Seni waktu itu. Oh, yang di itu SOS ya. Okay. Waktu itu ada yang ngajak. Pas lihat ke situ, waduh saya benar-benar bengong dan benar-benar ternyata awalnya saya udah merasa paling hebat di kampung. Pas lihat di Sanggar, waduh saya belum apa-apa. Akhirnya saya semakin semangat, saya ingin masuk. Ini akhirnya besoknya saya daftar, langsung terima. Langsung. Itu daftar di Sanggar untuk pendidikan khusus atau daftar untuk Pendidikan khusus. bergabung gitu? Pendidikan khusus melukis ya, melukis ya. Jadi dulu ada memang buka les waktu itu Pak Tony Yusuf namanya, itu yang guru saya tuh. Jadi Pak Tony itu dulu membuka les. Jadi saya daftar les menggambar waktu itu. Awalnya ya saya coba dulu sampai sejauh mana bakat saya, akhirnya diterima besoknya gitu. Udah itu ya saya sampai tidur di situ. Saya sampai kayak pesantren dulu saya. Jadi tidur di situ sehari-hari ya, bangun pagi sambil beres-beres di Sanggar dulu. Akhirnya udah itu saya ngelukis. Nah, itu seperti rumah sendiri ya, di sana ya. Selama 2 tahun saya di situ. Nah, udah 2 tahun di situ akhirnya ada ibu-ibu yang suka belajar di situ juga. Terus ngajak saya ke tinggal di tempat dia di Geger Kalong waktu itu. Akhirnya saya izin juga ke Pak Tony, akhirnya diizinin, langsung saya tinggal di Bu Tin Hutoyo namanya. Nah, setelah itu saya udah 3 bulan di Bu Tin, jenuh juga. Ternyata ada yang teman saudara Bu Tin tuh Pak Wahyu namanya, terus suka singgah ke Bu Tin, akhirnya diperkenalkan saya, terus liatin sketch-sketch saya, terus gambar-gambar saya. Akhirnya dikenalkan ke Ibu Hei dulu. Ibu Hei itu ya seniman alumni ITB, dia pelukis. Terus di situ juga ada Pak Kuswa, ada yang lain-lain. Alhamdulillah saya diterima juga di situ kerja. Akhirnya saya kerja sambil belajar di situ selama 3 tahun. Jadi ya di situ tuh mulai saya banyak
banyak belajar juga, banyak masukan dari berbagai macam seniman di situ. Akhirnya semakin hari dari hari ke hari itu alhamdulillah, jadi saya bisa pameran bareng dengan mereka. Terus saya juga pelan-pelan sambil ini berkarya, malamnya berkarya, siangnya kadang-kadang sambil kerja sambil liatin gimana kekurangannya. Akhirnya terus menambah ini ilmu dan pengalaman di situ. Akhirnya tuh setelah itu saya ikut gabung di Parudi Pernajaya. Di Parudi itu seniman otodidak, terus dia banyak pameran dan banyak bergaul dengan galeri. Akhirnya saya juga ikuti sampai tidur di situ di Parudi. Akhirnya terus selama hampir kurang lebih 2 tahun. Akhirnya saya langsung gabung juga dengan Ibu Rini dan lain-lain. Akhirnya tuh saya ngontrak di Cipahit waktu itu tahun 97-an, 96 ya. Akhirnya saya pameran tunggal pertama tahun 97. Jadi waktu itu saya tuh curhat ke almarhum Pareda, almarhum itu dulu pelukis Pareda. Pak, saya pingin pameran tunggal gimana? Ya nanti saya lihat dulu karya kamu. Hasil lihat ke kontrakan saya, ini bagus sih namanya figur-figur anak ini. Akhirnya dari situ saya bisa ngumpulin siapan pameran itu. Akhirnya pameran, dari situ mulai tahun 97 pameran tunggal pertama jadi mulai dikenal. Pameran tunggal kedua di Galeri Hidayah tahun 98. Terus tahun 99 pameran ke ini di Hotel Grand Melia waktu itu. Setelah itu baru saya nikah tahun 99 waktu itu. Nikah tahun 99. Akhirnya terus punya anak tahun 2000. Akhirnya sambil terus workshop juga di Pasenario. Akhirnya diundang workshop pameran bersama berempat. Dulu ada Deden Sambas, ada Iman, ada Ian waktu itu. Jadi di situ alhamdulillah saya banyak ilmu juga, banyak masukan dari Pasenario dan lain-lain gitu. Jadi Pasenario itu mengundang kurator, mengundang kritikus, mengundang segala macam orang-orang yang supaya ini untuk bisa ngasih masukan ke saya. Alhamdulillah selama 8 bulan itu pameran di Galeri Sumarja di ITB itu mulai dikenal. Jadi galeri-galeri yang tadinya tertutup jadi terbuka. Nah, pameran terus workshop kedua pameran tunggal di Selasar. Alhamdulillah dari 12 karya sampai terjual semua. Pakai ngebangun ini studio. Sebagai modal awal ya. Studio, bangun studio tahun 2003 saya bangun. Jadi tahun 2002 memang tahun 2000 waktu saya beli rumah pertama itu. Terus 2002 ada rezeki, terus 2003 saya pengen ngebangun ini. Terus dari 2005 saya beli yang lulusan parkir itu sama galeri itu. Terus 2006, nah itu baru saya punya lahan ini. Lahan ini kebun. Nah, saya waktu itu nggak kepikiran yang lain-lain, saya pingin bikin saung awalnya. Terus jalan-jalan ke tukang antik, ada cuma ngotak aja ini, belum ada atap, belum ada balai gitu, belum ada jendela. Saya nanya itu bekas apa, yang kotak itu bekas lembung padi. Saya kepikiran saya pingin bikin saung, kayaknya pas ukurannya. Tapi saya pingin ada balainya dan ada jendela. Oh iya nanti saya bikinin. Berapa Pak kalau udah ini? Udah sini ke Rosid mau 15 juta aja. Akhirnya jadi langsung dipasang di sini. Nah, sejak berdiri saung ini baru kepikiran saya ngumpulin barang-barang ini. Jadi setelah mulai ngumpulin barang tahun 2006. Nah, jadi setelah berdiri saung ini langsung flashback saya ke memori masa kecil saya. Jadi saya pelan-pelan ngumpulin, saya pulang kampung, saya jalan kemana dapat barang satu saya simpan terus ngumpulin. Akhirnya pelan-pelan dari sampai tahun 2013. Nah, 2013 pas itu Ucok waktu itu sering kesini kan, dulu Ucok ada platform juga di sini, gabung suka sering nongkrong di sini, suka sering diskusi di sini di saung. Akhirnya saya saung kamu tuh karya saya lihat, jadi saung kamu tuh benar-benar niat, jadi bukan nggak asal, jadi kamu tuh benar-benar ya nggak iseng gitu, jadi benar-benar niat dan saya lihat serius, ya memang serius, saya nggak iseng gitu. Akhirnya nanti saya kenakan ke Singapura Biennale, dipresentasikan ke Singapura, akhirnya di ACC sama Singapura Biennale. Ini akhirnya diangkut ke Singapura. Jadi kata Ucok ya pulang dari Singapura sih selamat, saung kamu diterima di Singapura Biennale, nanti dibiayai semua dari mau pembongkaran sampai pengiriman, pokoknya barang tahu ada di sana, nanti Rosid yang masang, nanti Rosid juga ada melibatkan beberapa orang, silahkan nanti ditanggung semua, dibiayai semua dari sana. Dari Singapura itu semua. Alhamdulillah. Jadi selama sebulan ke sana pengiriman udah nyampe sana, terus 5 bulan dipamerin. Jadi
5 bulan pamerin, terus 2 bulan pengembalian sih, jadi 8 bulan ini kosong. Jadi waktu ini kosong tuh saya kalau dari studio ke sini tuh kayak nggak ada tujuan gitu. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Nah, setelah sejak kembali ke sini dari Singapura udah beres, udah ini dipasang di sini, semakin yakin gitu apa yang saya kumpulkan itu benar-benar ini karya juga. Akhirnya pelan-pelan saya namain lagi barang gitu, nama bahan lagi, nanti saung di belakang. Jadi saung bikin dapur seperti dapur saya waktu kecil. Goa. Jadi ada goa, ada seeng, ada apa pabeasan gitu dulu kan gentong gitu. Nah, itu saya kumpulin gitu. Kenapa idenya menjadi seperti yang di belakang itu, Bang? Apakah karena memang tadi ada memori di masa kecil yang ingin dikembalikan kembali? Iya, itu justru atau hanya selewat begitu saja gitu yang justru munculnya itu seperti apa? Justru saya memori masa kecil saya waktu saya di Pangandaran di kampung itu, dapur saya tuh seperti itu gitu. Jadi saya menciptakan masa lalu. Jadi kalau ke situ tuh kayak dibawa ke masa kecil. Jadi ingat ke waktu ibu saya lagi ngulek nasi, lagi ngake, lagi masak gitu. Niup Saya song-song, nungguin ibu saya lagi ngake nasi itu, aduh saya kayak ingatan itu, Sono- memori itu sono yang ya. kangen gitu. Tapi itu memang nggak bakal kembali, tapi minimal saya mewujudkan ini tuh, Ya, luar alhamdulillah saya semua orang juga diingatkan ke memori masing-masing. Jadi tadi ibu-ibu siapapun yang ngelihat, aduh jadi saya ingat kampung halaman, ingat ke masa lalu saya, ingat waktu saya tinggal di kampung. Jadi itulah alhamdulillah, jadi ini buat perenungan buat semua orang gitu. Bahan perenungan buat semua orang. Jadi bukan hanya kita aja, tapi buat yuk kita sama-sama merenung dengan orang-orang dulu, perjalanan hidup orang-orang dulu tuh penuh kesederhanaan, apa adanya, dan disyukuri, itu yang energi itu. Jadi kan zaman sekarang mah zaman teknologi, zaman serba cepat, zaman serba instan, zaman ngejar omset kayak. Di sini mah dibawa Santai merenung aja, dibawa relax, santai. dibawa ini. Ya itu kayak terapi gitu tuh kan, butuh suasana ini. Walaupun orang sibuk apapun, udah Pak Anies terakhir waktu saya janjian di kafe di Braga, waktu setelah saya jadi menteri kan kesini, dia lihat, tahu udah jadi gubernur, janjian lagi sama saya di Braga, di kafe, padahal dia udah duduk di kafe. Kang, saya mah pinginnya ngopi di saung Kang Rosid aja, cina saya kangen pingin lihat saungnya Kang Rosid lagi sini gitu. Boleh kalau Bapak ada waktu. Akhirnya saya Itu sekelas gubernur ya? iya, dengan kesibukannya. Dulu menteri ya. Iya, Nah, menteri pendidikan. Dia menyempatkan, saya masih ada waktu, karena sekarang baru 7:30. Saya janjian sama Kang Emil jam 10 di Gedung Sate. Ya kalau Bapak ada waktu ya boleh aja. Harusnya naik apa? Naik motor. Udah Kang Rosid sama saya, jadi motornya sama ajudan saya aja. Akhirnya jadi ke sini. Di sini tuh malah nggak ngopi, jadi keliling-keliling aja kayak haus Kenangan masa lalu. jadi kayak haus ingin menikmati suasana dan menikmati nuansa alami tradisional itu. Ini kan menyimpan energi. Ini kan pernah dipakai orang-orang dulu. Jadi energi ini yang saya serap sekarang. Terus yang saya ceritakan tuh energi orang dulu. Gitu. Jadi sejarah orang dulu, sejarah benda ini gitu. Jadi itu yang saya selalu ungkapkan ke generasi sekarang yang selalu orang jauh-jauh ke sini datang dan benar-benar, kan saya kangen juga, walaupun saya ini tapi penasaran, saya ingin lihat langsung. Akhirnya ini setelah lihat langsung malah lebih ini lagi, saya lebih takjubnya ya, karena ini kebayang ngumpulinnya dan gimana ya, itu proses itu memang, tapi ya dinikmati aja saya. Nah tadi kan Rosid melihat proses panjang perjalanan Kang Rosid ya, dari seorang pelukis yang tadi lebih ke potret mungkin ya awalnya, potret, kemudian juga berkembang dan berkembang menjadi lebih diakui orang lah dalam dunia lukis. Nah, yang saya ingin tahu itu awalnya bisa terpikir membuat seperti ini, apakah inspirasinya itu kita pernah melihat di satu tempat, atau memang ada orang yang memberikan inspirasi, mempengaruhi Kang Rosid harusnya bikin seperti ini loh? Enggak, atau memang berjalan secara alami dari diri Kang Rosid sendiri gitu? Alhamdulillah saya jujur ya, kepada saya berjalan dengan apa kata hati sendiri. Jadi bukan nggak ada yang nyuruh, nggak ada ini seperti yang saya ngelukis ya? Seperti saya ngelukis Bapak, nggak ada yang nyuruh. Waktu saya diundang sama Galeri Sumarja sama Ucok itu, Cina kamu harus pameran di Galeri Sumarja di ITB kamu, karena kamu pernah pameran bersama, sekarang tunggalnya belum kan. Coba merenung kamu dari orang yang ada megang baku terus ada lahan sawah, coba merenung dari situ.
Terus saya langsung tiba-tiba ingat ke bapak, oh ya bapak saya petani gitu. Saya sebelumnya memang pernah ngelukis petani gitu, petani, orang tua petani gitu, lagi nongkrong di galangan sawah. Orang tua Rosid sendiri, Rosid petani, seorang petani ya? Petani dari muda sampai tua tuh bapak saya petani. Bukan pelukis kan? Bukan. Orang awam sama sekali. Seni itu saya 6 saudara laki-laki semua, jadi saya paling kecil. Jadi beda-beda, kakak saya tuh yang pertama ngejahit, kedua nggak yang melukis, bisa melukis sawah gitu ya? enggak. Jika naon teh, alien. Jadi ya benar-benar yang murni juga, dari bakat alam. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya sama Tuhan tuh dikasih talenta, dikasih ini, saya disyukuri selalu. Jadi seni itu semata ibadah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kumpulkan, apa yang saya goreskan melalui kanvas, melalui apapun yang saya lakukan sekarang itu jadi bahan perenungan buat semua. Ya, jadi bisa bahan dinikmati, ini, bisa jadi pembelajaran pembelajaran ya. buat orang. Jadi bahan, jadi itulah. Jadi bahan perenungan buat semua orang, jadi apresiasi buat semua orang gitu. Itu yang saya selalu dari hari ke hari itu. Dari mulai bangun pagi, kadang-kadang tadi jual nyapu, itu ngalir aja, dinikmati aja gitu, nggak merasa gitu, oh jadi beban, enggak, justru dinikmati. Proses itu yang saya terus. Jadi orang kadang-kadang, ya itu kan secara tidak langsung gitu, energi itu yang saya buat. Iya, tadi juga dari ibu-ibu kan sebagai pemilik tempat ini sudah dianggap milioner gitu loh. Ini kan tempat yang cukup luas 1.200 kalau tidak salah ya. 1.200 meter itu punya tanah di Bandung. Iya. Mal mungkin jelema ripuh cek batur gitu kan. Tapi kita melihat ibu-ibu itu Kang Rosid membawa makanan sendiri, melayani sendiri, itu suatu hal yang menarik juga gitu Kang Rosid. Saya tadi pagi-pagi ngepel, nyapu itu udah biasa. Dari pagi saya bukan nama cerita ini saya, tapi memang ya kehidupan sehari kenyataannya ngalir aja, dinikmati aja. Walaupun ada bibi gitu kadang-kadang, tapi ada yang ngebantu. Tidak ada yang berubah ya Pak dari dulu ya. Memang saya waktu dasar dari kampung juga, saya waktu sama ibu saya tuh, kita selama naik kaca itu ya bawa geroheun, nyesel Ada atau kerjaan nyesel, ya, atau selalu buruan ada bala, kerjaan. ayo sapukeun. Jadi itu didikan itu tuh melekat. Ya, Alhamdulillah saya itu pakai bekal sama saya. Sampai sekarang. Jadi saya bisa kerja ikut sama Bu Hai dulu tuh ya itu bekalnya mau kerja, mau belajar, mau disuruh apapun ya saya mau gitu. Itu dalam arti yang penting mah halal gitu. Dan saya yang penting cari ilmu, cari pengalaman. Itu yang bakal itu yang saya bawa sampai sekarang gitu. Tidak merasa. Jadi itu dari cerita awal nih dari Kang Rosid, Kang Ganjar Noris sebagai seorang pemusik balada. Beliau juga senior saya tapi baru ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi Ya. mendengarkan cerita Kang Rosid nih, mungkin ada lagu apa yang menginspirasi untuk kita dengarkan juga menjadi bahan perenungan dari kita semua, bagi kita semua. Ada yang ingin dinyanyikan Kang Rosid untuk Kang Rosid nih? Lagunya dari Kang Ganjar. Ada. Dari obrolan barusan Kang Rosid mengingatkan saya ini ke Bandung tempo dulu kan. Mungkin zaman ini kebun sawah dan ladang itu ada leit apa namanya Om ini Kang? Leit Kayak gini. kalau ini mau lumbung Jawa. Lumbung ya. Lumbung padi Jawa Timur sih ini. Betul. Bukan lumbung Sunda. Kalau lumbungnya padi Jawa Timur kan ini ada ukiran, terus ini juga ada apa? Di reka-reka lah gitu. Ada dengan Sunda mah sederhana. Betul. Jadi ya itulah. Mungkin bisa sedikit menyanyikan lagunya. Boleh. Kang Ganjar. Ini cerita saya judulnya Bandung Kang. Tapi saya mengangkat Bandung dari zaman dulu waktu danau hingga ke sawah ladang. Ini ada lagunya Bandung. Jadi tadi saya nggak berpikir harus nyanyi ini, harus nyanyi apa, tapi dengar dulu Kang Rosid. Jadi ini seperti saya berada di Bandung masa lalu Kang. Ini lagunya ya. Oke. Selamat menikmati lagu dari Kang Ganjar Noris. Ingatkah cerita yang pernah engkau dengarkan tentang legenda kota yang dulunya danau, terkurung gunung, bentang perbukitan, hamparan hutan, kebun sawah dan ladang.
hawamu sejuk, segar berhias pepohonan. Yang dulu bunga dandani gubuk kita, capung menari, lincah berkejaran. Burung bernyanyi, merdu bersahutan. Bandung, Bandung, kota kahyangan, kini bak sebuah kota metropolitan. Bandung, Bandung, kota yang indah, kini yang kau lihat kota megah. Taman yang asri berganti gedung-gedung tinggi, sawah dan danau perlahan berubah jadi mall. Bukit yang indah jadi rumah mewah. Sungai bersih terjamah limbah-limbah, di mana kini kota bersih hijau berbunga, yang membuat kita genah bernatur tumanina. Di mana kini jalanan yang lengang, yang membuat kita jernihkan pikiran. Bandung, Bandung, sudahlah. Paris Panjava sudah, kota kembang sudah. Bandung, Bandung, tetap tegaklah, meski nafasmu semakin terengah. Love you Bandung, dan ini sebagai hadiah buat Bandung yang kemarin ulang tahun, Pak. Iya, betul sekali nih. Terima kasih. Terima kasih Kang Ganjar. Ini udah memberi hadiah untuk ulang tahun Kota Bandung di tempat ini, di kita rumah budaya Rosid ini. Kang Rosid, kita coba lebih maju berkembang ya. Apa sih sebetulnya harapan-harapan Kang Rosid dari dibuatnya ini? Dulu saya mengenalnya Studio Lukis Rosid gitu loh. Ya. Sekarang namanya ya menjadi Rumah Budaya Rosid. Artinya kan kita melakukan suatu gerakan pemikiran yang lebih besar. Ya. Tidak hanya menjadi tempat lukis, tempat kita ngumpul-ngumpul saja. Ya. Mungkin juga ada ide-ide besar apa yang kita ingin bangun, baik itu di Bandung atau bisa juga mempengaruhi Indonesia dan dunia gitu. Nah, dari Kang Rosid kira-kira apa sih yang diharapkan? Karena tadi katanya seorang Anies Baswedan saja selalu ingin ke sini gitu. Pada saat ke Bandung ketemu di Braga, tetap saja ingin main ke sini. Mungkin beberapa tokoh yang lain yang banyak Dari kita juga, Rike dua Diabitaloka kali sebelum nah, pandemi. mungkin dari ide itu apa sih sebetulnya yang ingin diangkat lebih dari hanya sekedar tempat gitu? Memang kayak sederhana ya, seperti suasana kumpul gini, tapi nilai ketika berkumpul gini tuh kita bisa ada pembicaraan yang bisa sharing. Jadi seperti benda yang ada kumpul di sini tuh saling melengkapi, saling mengisi hidup tuh. Saya tidak merasa paling hebat di sini. Saya cuma punya talenta, punya bakat. Inilah saya gitu. Silahkan, yuk kita sama-sama sharing, sama-sama saling mengisi hidup tuh. Jadi saya membukakan ruang publik ini tuh ya buat sharing gitu. Jadi rumah budaya itu dari keseluruhan mungkin ada studio, ada saung, ada galeri, ada kafe. Itu kafe juga hanya sebagai pelengkap aja. Jadi ketika kafe cuma baru 3 tahun ke belakang ini. Sebelumnya mah ya saya ada tamu disebut kopi biasa. Tapi itu kenapa lebih banyak Kang Rosid sendiri itu yang melayani? Kan biasa kalau kita seorang pengusaha kan menggaji orang untuk jadi pelayan gitu, tapi nggak tahu, refleks saya itu kadang-kadang kebiasaan dulu mungkin ikut orang terus saya juga waktu di kampung juga diajarkan ke ibu saya, lamun aya tamu arek sakedeung ya kudu disuguhan.
respon naon bae nu aya nu urang suguhkeun gitu. Iya, karena tadi juga bahasa sepuh itu mah beberapa bahasa teman-teman sempat kaget padahal sudah bertemu dengan Kang Rosidnya sendiri, bahkan tadi bertanya Kang Rosid nanti nu mana, padahal nu nyuguhan cai kopi, nu membawa apa gorengan, itu tadi Kang Rosid sendiri menarik gitu lah. Iya, Jadi kan biasa ya. jarang ada gitu lah yang melakukan seperti itu kan. Biasanya kita kalau sudah menjadi dalam tanda petik bos lah, mungkin sekarang kan bos Dilayani itu, ya biasanya ya. biasanya kan lebih menyuruh Dilayani, orang atau menyuruh apa orang. gitu. Tapi ini kan Kang Rosid Melayani. sendiri bahkan pagi-pagi sebelum kita datang di sini kan sasapu itu apa? Itu kan yang menarik itu. Kenapa itu dilakukan terus? ya itu kan saya jangan sampai dari kalau ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Jadi jangan kita mentang-mentang udah ini dia hanya bangku tangan ini aja, hanya nyuruh nunjuk-nunjuk aja, tapi saya harus bergerak gitu. Jadi itu mah refleks gitu. Jadi kebiasaan dari awal saya hidup saya dari nol gitu merayap. Jadi saya nggak biasa gitu. Dilayani gitu ya. Jadi selalu pingin melayani, selalu pingin ini gitu. Jadi ada Luar tamu biasa, belum luar ini biasa. juga kadang baru Kang ada yang boleh tamu atau mau makan apa atau selalu gitu. Jadi selalu refleks aja gitu. Jadi kadang wah sini baru duduk. Ya enggak, saya juga ngalir aja gitu. Jadi udah kebiasaan gitu jadi spontan aja gitu. Bukan spontan dalam arti nggak biasa tapi memang terbiasa gitu. Ya, udah habit lah ya. Ya, habit sehari-harinya. Jadi ngalir, nggak merasa dipaksa, nggak merasa orang aduh sampai ya bagi saya mah enak dinikmati aja. Betul gitu. kan? Saya entah tahun berapa saya pernah kesini dengan kawan-kawan balada. Dan Kang Rosid gorengan apa meladeni sendiri. Makanya saya ingat selalu melekat itu Kang Rosid itu seperti itu. Berapa tahun yang lalu ya Kang makan di sini apa di lain ini. Saya walaupun tukang gali atau tukang apapun yang kesini tukang masuk saya suguhin. Jadi nggak ngelihat siapa itu orang saya suguhin. Jadi itulah Ya, menarik ya. kebiasaan. Menarik Nah itu sekali. kalau ini Kang Rosid nih dalam tempat ini kan bisa bekerja sama dengan siapapun, kolaborasi dengan siapapun. Kebetulan juga hari ini kan di sini juga ada Kang Yomanius Untung, beliau sekretaris Dipidar Soksi Jawa Barat Oh, juga luar biasa. hadir. Mungkin Selamat ke depan datang. bisa juga apa berkolaborasi di sini. Kemudian juga ada Kang Gus Dur, ada Imam gitu, ada Najib dan Pak beberapa Bambang, tim. Pak Bambang Tanu ini Oh, mantan Pak pejabat Bambang Tanu, Disbud terima Par. kasih ini udah hadir. Iya, ada Dari hadir di Pati. sini. Nun Pak Bambang. Jadi Sering kita dia banyak kesini. tadi juga ada baru pulang Kang Iya. Aci Lubimbo Oh, juga. Kang Aceh alhamdulillah. juga sering pulang. kesini. Jadi artinya tempat ini kan tidak membatasi berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapapun. Saya lintas semua apapun, jadi ini kan terbuka, saya 24 jam terbuka, nggak ada yang ditutup. Alhamdulillah saya aman, saya nitip ke yang di atas. Jadi ini mah semua titipan, jangankan benda, jiwa raga kita juga titipan. Iya. Jadi Betul, kita betul. jangan merasa takut, jangan aduh ini gimana, ini keamanannya gimana, wah. Iya. Dari mulai gerbang saya nggak ada gerbang. Jadi, Padahal Kang Rosid sendiri parkir kan juga saya bebas bukan siapapun. asli orang sini kan. Bukan. Jadi artinya kan kadang-kadang kita kalau sebagai pendatang itu Kasian ada ya, kasian. awas-was juga kan Was-was. takut atau apa enggak. Nah, justru saya semakin pengen berkah apapun yang saya miliki itu sayang kalau hanya untuk diri sendiri dipusti-pusti atau disimpan-simpan. Justru saya pengen ya di ini aja, bukan saya pamer dalam arti saya Digelar punya ini, gitu ya. tapi justru saya pengen dinikmati gitu. Jadi yuk kita sama-sama merenung dengan apa yang saya miliki, ada banyak silahkan nikmati gitu. Nah, proses Kang Rosid membangun dan mendirikan ini, apakah lebih banyak dari diri sendiri atau banyak pihak lain yang ikut membantu berperan? Saya ada bantuan pemerintah, ada bantuan dari asing gitu, atau bantuan dari mana? Apakah proses ini berjalan dengan sendiri? Saya Kang Luki dapat rezeki nih, seperti pameran Sunaryo di tahun 2002 kan lumayan tuh, Iya. sold out lukisan-lukisannya, Kayak ngebangun sehingga studio. dijadikan modal bangun Ini studio. alhamdulillah dari karya saya, dari hasil Luar melukis, biasa. saya kadang-kadang ya mungkin 50% ke dapur, 50% saya kebutuhan ini itu saya kadang-kadang beli barang, diam-diam kadang-kadang selingkuh sih, saya beli banyak barang-barang gitu. Jadi, uang tuh udah habis kemana ya? Ya saya diam-diam beli barang. Kalau selalu terbuka kadang-kadang selalu wah, Susah lah ya. Malah salahnya malah nggak jadi kadang-kadang. Jadi saya selalu, dibalutkan ke pemajikan gitu ya. tapi nggak jadi gini kan jadi usaha. Istri yang masak tadi kan, istri jadi ada menghasilkan juga karena ada suasana ini. Kalau nggak Jadi ada kalau suasana ini ini yang melayani istri
Kang Rosid sendiri nih yang Iya, istri saya yang sebagai masak. kokinya masak. langsung istri menarik saya. juga. Jadi bukan ada pihak yang Nggak khusus ada. koki disiapkan nggak Nggak ada. ada, nggak ada. Istri saya memang istri yang senang masak di dapur itu kan. Ya karena makanannya nikmat sekali dari Dan saya juga Kang Ganjar. cita-cita Jadi saya nggak pengen. tahu. Wah, Istri kalau Kang nikmat Rosid nanti langsung. saya mau nyobain nih, Iya. Kang. Ya. Udah lapar lagi nanti Alhamdulillah, nyobain. jadi semua orang yang pernah singgah ke sini terus pernah makan di sini sampai ketagihan gitu. Aduh Kang, enak sekali ini, saya kangen ke liwetnya, kangen ke pisang gorengnya, kangen ke bala-balanya gitu kan. Jadi itu. Nah, itu jengkol. Kalau ini apa perhatian dari pemerintah atau pihak mana ada nggak Kang sama ini gitu? Alhamdulillah sih perhatian mungkin ya untuk ya mempromosikan, dan kemarin saya juga dikasih anugerah budaya. Tapi kalau untuk merintis ini mah saya dari nol, dari sendiri, ya? dari hasil keringat sendiri. Saya sampai sekarang sih belum inilah. Ada kemarin dari Disfoodfar juga pengen ngasih ini kegiatan, tapi apa mau merespon inilah untuk ingin supaya Studio Rosid itu lebih hidup cina. Akhirnya dia ingin isi program di sini gitu. Tapi dia yang iniin gitu, yang apa yang ngelolanya, yang masih ininya apa untuk jalanin program itunya gitu. Tapi saya mah silakan aja kalau memang ini dibutuhkan tempat ini ya pakai aja gitu. Saya sih gitu aja. Saya kadang-kadang kalau masalah uang peka gitu ya, saya nggak mau jadi beban gitu. Terus saya diserahkan uang terus nah itu mending Malah jadi mending diri sendiri. mending ya silahkan aja kalau memang butuh ini tempat dan ini ya silahkan gitu. Berkolaborasi. Ya, lagi, mohon. Ya. Artinya kita dalam proses ini kan kesetaraan. Saya juga ada padepokan di sana, ada padepokan yang saya punya lahan di bawah, terus ada saung seperti ini juga. Saya udah 7 tahun jadi padepokan pencaksilat, alhamdulillah. Jadi anak-anak yang ini tuh ada yang diterima anak UPI, ada keponakan ini dari prestasi itu, dari pencaksilat. Terus ada yang di SMA mana diterimanya, di SMP mana, jadi dari Jalur prestasi jadi ya. ada 50 anak yang dibina di ini di pencaksilat di padepokan di bawah itu. Jadi saya punya lahan pingin bermanfaat, pingin berkah, jadi pakai aja Buat kata masyarakat ya. Iya. Manfaat. Nah, sekarang juga lagi merintis, saya di kampung saya punya Di Parigi. punya kampung halaman, rumah bekas ibu saya itu memang belum saya olah gitu. Saya pinginnya dibangun seperti rumah yang saya waktu kecil, dan saya supaya diingatkan ke memori masing-masing. Yuk kita sama-sama merenung kalau pulang kampung teh jangan jadi di kampung rumah jadi minimalis, jadi rumah kayak rumah di kota gitu. Justru kampung mah kampung aja gitu. Jadi kadang jadi merasa asing di kampung sendiri. Jadi Betul, Kang. pulang kampung tapi rumahnya kayak di kotanya, jadi kayak nggak pulang kampung jadinya. Iya. Ya itulah yang pingin saya, baru udah angan-angan udah lama sih saya pingin itu. Mudah-mudahan saya keumuran dan saya Amin. mudah-mudahan penerus saya juga bisa ini seperti ini. Saya tadi malam saya bicara dengan anak saya yang paling besar itu, ini ayah menitip ini PR buat kamu nanti ke depan, ini ayah ngumpulin barang ini dari nol. Ayah merintis dari beli lahan tuh dari pelan-pelan gitu. Terus sekarang udah jadi suasana ini tuh, nih kamu PR ke depan. Kamu harus bisa meneruskan seperti Saung Angklung Ujo contohnya, seperti Pak Sunario, seperti orang. Saya belajar dari orang-orang itu. Itu sudah disiapkan penerus untuk Mudah-mudahan. mengelola tempat ini. Ya. Sayang kalau benda ini tiba-tiba udah ini bubar, seperti dulu almarhum Pak Tatanggana di sini kan. Ya, Pak Tatang. Ini bubar Pak Tatang, bos begitu meninggal Pak Tatang, udah barang itu jadi hilang. Yang tadinya sekian puluh tahun ngumpulin bonsai, udah ratusan bonsai, udah bagus-bagus, barang antik banyak, hilang semua. Kayak es udah cair aja. Nah, saya jangan sampai gitu. Saya dulu belajar. Pak Tatang dulu sekian puluh tahun di Cigadu ngontrak tanahnya. Nah, saya mah pingin punya sendiri. Alhamdulillah saya pelan-pelan. Jadi dari rumah pertama sampai ini tuh ya nggak ada yang nyicil aja gitu. Mungkin jodoh ya. Seperti yang samping ini juga jodoh ya, alhamdulillah memiliki pakai dapur ini pelan-pelan. Walaupun rumah saya yang saya masih ditinggal di rumah pertama, masih kamar juga kecil. Kadang-kadang istri saya ngeluh, "Ayah cenah masa cenah ieu kamar teh kieu wae cenah ti urang ti awal nikah sampai ka ayeuna." Nya tuh mah da sabar we cenah can waktuna mah nya can hayang mah jiga hayang jiga nu sanes yang benar-benar nyaman gitu. Tapi da berencan iya, ya mudah-mudahan we ke depannya bisa
iya kelaksanakeun gitu. Amin. Cita-cita kahoyong istri teh. Ya, kawan-kawan pendengar podcast Suara Matraman, tadi sudah ada cerita baru lagi dari Kang Rosid. Semoga yang bisa mendengarkan acara ini itu juga menjadi bahan perenungan kita ke depan. Ternyata kita harus mempersiapkan juga, Kang, generasi penerus. Nah, tadi yang digambarkan oleh Kang Rosid, jangan sampai kita suatu masa menjadi besar, pada saat pelaku utamanya hilang, maka hilanglah sejarah yang telah kita buat panjang gitu. Iya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Mungkin dari itu ada lagu yang bisa diinspirasikan oleh Kang Ganjar Nur, bahwa kita memang harus mempersiapkan generasi ke depan itu untuk menjadi lebih baik, walaupun mereka berbeda dengan kita, tapi tidak meninggalkan tapak-tapak yang ada yang pernah kita buat, baik oleh kita pribadi maupun oleh bangsa ini gitu. Nah, itu juga perlu mungkin disampaikan dalam syair-syair lagu Ya, oleh Kang Ganjar Nur. Mangga Kang Ganjar Nur. Boleh, Kang. Saya hanya menangkap dari Pak Rosid ini kan seorang perupa ya, terus juga membangun ruang-ruang kreatif seperti ini yang luar biasa. Saya punya lagu ini, hidup adalah romantika, Kang. Jadi penuh romantika. Kang Rosid itu dari nggak ada ya, dari daerah hingga di Bandung, dan di Bandung itu ini menjadi inspiratif sekali buat saya. Saya berpikir tadi, ya Allah, jika Allah berikan saya rezeki, saya ingin punya rumah konser kayak Kang Rosid kan punya studio gini ya. Saya belum punya apa-apa, tapi siapa tahu Tuhan ya, saya jadi inspirasi. Mungkin karena Kang Ganjar bukan dari Parigi. Bukan dari Parigi. Kalau dari Parigi mungkin ya. Mungkin bisa. Apalagi saya dari Bandung harusnya, Pak, ya. Dari Bandung gitu. Kalau dari Bandung memang karena udah merasa enak. Jadi Iya, tadi itu dia. kalau cerita Kang Rosid kan perjalanan panjang dari tamat banget, SMA, dia ke sini belajar, tinggal di mana saja, Iya. dan berproses dengan lingkungan tempat dia tinggal gitu. Hingga Kalau jadi kita tinggal di seperti Bandung ini. sudah enak. Enak. Jadi Itulah, Pak. inspirasi itu kurang gitu. Betul, ya. Maka, Makanya Kang, sekarang iya. ada lagu yang ingin saya ambil dari Kang Rosid itu, hidupnya penuh warna, Kang. Ini lagu Hidup Adalah Romantika, saya tulis ini buat profesi apapun, pelukis, penyanyi, seperti Kang Edi juga ya, IO, dan sebagainya. Ini ada Kang Gus Dur, penyair dan sebagainya. Ini lagu ingin saya persembahkan di sore hari ini juga, ini Hidup Adalah Romantika. Nyanyikanlah lagu-lagu di dalam hidupmu, tarikanlah gerak-gerak di setiap langkahmu, goreslah lukisan, tulislah puisi dan kau teriakan bahwa hidup adalah romantika, tapi hidup selalu penuh warna. Menangislah engkau dikala bersedih, tertawalah engkau dikala bahagia, bahagia dan sedih. Bukankah sejenak dan kau teriakan bahwa hidup adalah romantika, tapi hidup selalu penuh warna. Bahwa hidup adalah romantika, tapi hidup selalu penuh warna. Hidup romantika, hidup penuh warna. Oh, hidup romantika, hidup
Kang Ganjar nuhun. Buat kawan-kawan podcast Suara Matraman, kita ini mau sesi ketiga atau sesi terakhir. Dari tadi sudah ada perjalanan, sebuah proses yang sudah dilalui oleh Kang Rosid, dari sebuah perjuangan dari kampung di Parigi ke Bandung dengan segala dinamika kehidupannya dan warna kehidupannya. kehidupannya. Nah, kita ingin juga mengetahui nih mimpi-mimpi apa gitu loh, obsesi apa dari hidup Kang Rosid ini yang ingin diwujudkan ke depan. Apakah sudah merasa cukup dengan yang ada sekarang atau memang ada lagi gitu? Apa ingin ada pameran keliling Eropa gitu kan? Atau juga ingin membuat sesuatu di tempat ini yang lebih bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, atau apapun itu yang menarik yang mungkin bisa menjadi PR kita bersama gitu Kang Rosid. Mungkin juga kita bisa bareng-bareng, apakah setiap minggu ya Kang Ganjar tampil di sini. Walaupun secara pribadi saya cukup sering ya diundang ke sini, tapi kan kalau kita bersama-sama mungkin jadi lebih memiliki sesuatu lah gitu ya untuk dinikmati oleh publik gitu. Mangga Kang Rosid. Iya, saya jadi ingat ke awal saya ke Bandung tuh. Ya, terus terang saya terusan dengar lirik ini melukis kehidupan, dan saya merasakan waktu awal saya ke Bandung minta doa ke ibu saya. Dan ibu saya ngucapin, mama teh bisa ngawaris harta doa jung sing kapanggih kehidupan mana di kota, sing seueur nu asih, sing kacapai cita-cita maneh di kota. Alhamdulillah. Waktu itu saya mencuci kaki ibu saya, langsung saya minum, dan mudah-mudahan ini jadi energi buat saya, jadi jimat, jadi alhamdulillah. Saya rasakan itu. Jadi benar sampai sekarang tek tuh sampai saya ngelukis bapak itu. Terus alhamdulillah saya sampai saya punya ini gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan dari awal saya meniti karir sampai saya punya ini tuh jadi berkah, jadi bermanfaat buat semua orang. Itu aja yang saya dari hari ke hari itu, kecil apapun yang saya lakukan, menggoreskan di kanvas atau saya melakukan atau menempel apapun yang saya di sini, semua ini tetap datangnya dari sini. Di dalam hati ya. Jadi ngalir aja gitu. Saya besok nggak tahu ngapain, tapi saya tetap ngalir aja gitu. Ya Kak, ada mimpi nggak atau keinginan mimpi ke depan ada, gitu loh? Ya mudah-mudahan mimpi saya tuh inilah, mudah-mudahan ke depan jadi bermanfaat, terus ini berkembang, dan ini benar-benar bisa menjaga, bisa meneruskan anak saya, generasi saya, anak saya. Makanya Omat, kamu bisa, dulu ayah mah merintis dari nol, dari nggak ada sampai ada gini. Kamu mah udah ada Ya, harus. Tinggal kamu terus mengemas. Saya bicara sama anak saya tadi malam, saya juga diajak pertemuan di kafe di dekat kecamatan di situ. Jadi berdua ngobrol gitu. Memang jarang yang ngobrol, anak saya juga jarang. Nah itu ya, ayah saya ngucapin ke anak saya itu nitip ayah, ke depan kamu tuh PR ke depan lu ini ya, kamu harus bisa meneruskan, harus bisa mengembangkan apa yang ayah kumpulkan. Benda-benda ini teh jimat kamu tuh, ini teh bekal buat kamu. Jadi ayah juga mungkin dikasih jimat sama orang tua dulu, kata orang spiritual Mas Faiz dulu saya. Jadi buah perjuangannya banyak orang Rosid di Kang Rosid. Kenapa di Kang Rosid? Enggak yang lain, enggak kakak saya. Karena Kang Rosid dekat dengan orang tuanya, dengan bapaknya gitu. Mungkin orang tuanya juga beda doanya. Makanya buah perjuangannya bapaknya Kang Rosid di Kang Rosid. Jadi bapaknya Kang Rosid dari dulu hidupnya hanya cukup untuk makan. Dari kakeknya gitu aja. Bapak saya memang semua petani. Jadi bapak saya tuh hidupnya dari warisan terus dikembangkan. Akhirnya terus dipindahkan ke Jawa Tengah waktu itu supaya lahan luas. Akhirnya bisa menghidupi keluarga gitu. Jadi yang tadinya di kampung cuma 100 bata, 100 tumbak, terus dipindahin jadi 200 tumbak ke Jawa Tengah, jadi kan murah di sana. Akhirnya saya juga ikut dulu ke sawah. Jadi dari Pangandaran dari Parigi ke Kalipucang tuh naik kereta dulu. Jadi saya memori itu melekat sampai sekarang, jadi memori itu jadi jimat gitu. Jadi energi. Jadi makanya saya selalu jadi bahan pembicaraan, bahan ungkapan saya ngelukis bapak, terus saya ngoleksi artefak petani itu yang selalu saya.
Itu Saya. pernah pameran dengan tema Bapak kan? Iya, pernah pameran tunggal. Pernah pameran tunggal. Heeh. Itu di mana atau juga ada nggak ingin mengulang kembali pameran itu dalam bentuk apapun lah gitu ya? Iya. Itu Kang Rosid. Nah itu dulu pameran tunggal tema Bapak di Galeri Sumarja di ITB tahun 2007 akhir dulu. Nah itu alhamdulillah dari itu waktu itu saya diundang sama Galeri Sumarja, diminta pameran tunggal, akhirnya saya terinspirasi ingin ngelukis Bapak. Jadi konsepnya pertama penghormatan ke Bapak, kedua menggali semangat hidupnya, ketiga penghormatan petani. Jadi tiga konsep itu yang saya angkat. Jadi saya mencoba ketika saya ngelukis tangan Bapak, saya bayangkan perjuangan hidup energi yang keluarkan melalui tangan, terus pundak, saya melukis pundak Bapak, kebayang Bapak kan tulang punggung keluarga, jadi dari muda sampai tua itu Bapak itu pekerja keras, jadi sehari-hari itu di sawah, di kebun, terus saya kadang-kadang Bapak itu suka dulu jualan minyak kelapa keliling gitu, jadi benar-benar, tapi dijalani dengan hidup dengan tulus, dengan ini alhamdulillah sampai usia 94 tuh ya Bapak saya tuh nggak ada penyakit yang aneh-aneh, cuma penyakit hanya karena tua aja. Jadi benar-benar ya hidupnya walaupun seberat apapun dijalani dengan tulus, jadi sehat aja. Beban, ke tubuh tuh nggak ada tremor gini kan. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu ya, saya juga sama ketika saya sekarang melakukan sehari-hari itu kayak saya bercocok tanam, kayak saya bertani. Anggap aja saya kalau bertani tadi kalau ngepel nyapu itu kayak bertani, kayak ngolah sawah, ini lahan saya. Ini lahan kehidupan saya, lahan itu yang saya lakukan itu. Saya nggak bisa bertani langsung di sawah, tapi bertaninya di sini. Jadi saya energi dari kampung saya bawa ke sini, saya wujudkan di sini. Karena kenapa saya nggak di sini? Karena saya kehidupan saya sehari-hari di sini. Alhamdulillah saya dikasih ini rezeki sama Tuhan bisa membeli lahan ini. Ya mudah-mudahan lahan ini jadi berkah. Itu yang saya selalu tanamkan itu. Ada yang ingin sampaikan nih Kang Rosid untuk khusus ke para pendengar podcast Suara Matraman atau juga keluarga besar Soksi Jawa Barat atau juga teman-teman yang lain yang nanti bisa mendengarkan di YouTube atau di Facebook. Ada sesuatu yang ingin sampaikan apa gitu loh tentang Rumah Budaya Rosid ini sebelum kita menutup acara dengan lagu terakhir dari Kang Ganjar Nur. Ya hanya amanah saya, inspirasi saya ke depan, Rumah Budaya ini mudah-mudahan jadi berkah buat generasi, buat ya terutama ini anak saya dan ini terus generasi saya juga banyak dan anak dimanapun banyak butuh suasana ini, butuh ruang publik ini, butuh yang nuansa ini dan mudah-mudahan ini 20 tahun ke depan ini jadi barang-barang ini, suasana ini semakin semakin bernilai dan semakin jadi banyak orang yang benar-benar mengapresiasi dari manapun ya semacam ini. Waktu saya ke Singapura ini kayak waktu di pameran di Singapura ini kayak mimpi kok bisa nyampe ke sana. Awalnya nggak kepikiran gitu. Nah, itu mudah-mudahan ya. Saya pengen tahu tuh apa respon masyarakat Singapura pada saat ini dipamerkan 5 bulan di sana gitu ya. Cukup lama kan pameran selama 5 bulan gitu. Waktu saya dengar dari Ucok Cina, alhamdulillah Cina, saung kamu di ACC Cina, diterima sama Singapura Biennale. Jadi 25 kurator se-Asia. Jadi ikut rapat, Ucok tuh mempresentasikan saung saya dan ada Patisna juga. Patisna bawa Rongeng Gunung waktu itu, saya bawa saung ini. Ada Nasirun dari Jogja bawa terus ada Tony Kanwa, saya bawa ini. Ya benar-benar saya tuh kayak alhamdulillah sih, benar-benar kayak mimpi gitu ketika saya kok saung saya bisa nyampe di sana terus dipamerin dan itu bangga yang tidak ternilai, bangga. Saya merasa dihargai lah, merasa dulu di kampung mungkin saya anak petani dianggapnya mana mau sampai kapanpun ke sana teh gitu. Mau jadi jelma iyalah gitu. Alhamdulillah doa ibu saya yang tadi saya ceritakan, mama tuh bisa ngawaris harta doa. Nah, doa itu juga saya dibawa. Dan energi itu saya dibawa sampai sekarang ya, energi itu yang bisa disuguhkan teh. Jadi saya mengumpulkan energi orang-orang dulu, bukan cuma benda tapi energi. Yuk kita sama merenung dengan energi orang-orang dulu. Jadi jangan dianggap sepele. Keringat petani semua juga makan nasi tadi semua makan nasi kan. Nah itu yang itunya gitu.
Jadi jangan dilupakan, jangan disepelekan keringat petani gitu. Jadi bukan saya mentang-mentang bapak saya petani, tapi jutaan petani yang harus dihargai. Betul. Jadi yuk kita sama-sama merenung dengan kehidupannya masing-masing. Jadi jangan merasa kecil hati dan merasa ini, tapi dan mengecilkan orang lain, tapi justru kita menghargai satu sama lain. Itulah. Oke, terima kasih Kang Rosid sudah bercerita panjang lebar sejarah perjalanan hidupnya. Kemudian banyak karya-karya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kang Ganjar Nur, ini juga jadi pengalaman ya, berbagi pengalaman menarik dari seorang anak petani menjadi pelukis yang diperhitungkan di Indonesia, semoga juga di dunia nanti. Nah, untuk itu kita menutup acara. Ada hadiah terakhir nih, lagu dari Kang Ganjar Nur untuk kawan-kawan podcast Suara Matraman dan para pendengar, sehingga nanti juga bisa membangun semangat dan energi yang ditularkan oleh Kang Rosid untuk kita semua dalam berkarya dan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Mangga Kang Ganjar Nur. Lagu pamungkas dari saya ini berjudul Cinta Bagiku, Kang. Karena dasarnya Kang Rosid berbicara itu adalah cinta kepada dirinya, kepada alam, kepada ibu bapaknya, dan kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Ini lagu Cinta Bagiku. Cinta bagiku hamparan tanah yang subur. Cinta bagiku air sungai yang mengalir. Dan cinta bagiku semilir angin yang sejuk. Cinta bagiku api matahari yang terangi seluruh isi jagat raya ini. Cinta bagiku bumi yang setia berputar. Cinta bagiku bergantian siang dan malam. Dan cinta bagiku selarasnya alam semesta. Cinta bagiku cinta yang menghubungkan antara langit, bumi, dunia, dan surga. Jika ada yang sanggup menghubungkan antara langit, bumi, dunia, dan surga, mungkin itu adalah cinta. Pernahkah kau bayangkan jika hidup tanpa cinta takkan pernah ada kita di alam semesta? Begitu cinta, hebatnya cinta, sungguh maha maknanya. Raihlah cinta, dekaplah cinta agar kita bahagia. Kita belajar dari Pak Rosid dari tadi kan. Pak Rosid itu kalem, slow, tidak memperlihatkan ketakutan, kekhawatiran akan hidup. Mungkin itu adalah cinta kan. Ya. Kuncinya intinya cinta. Dan cinta itu Pak Rosid telah bebas mengartikan. Bebas kita artikan. Mungkin termasuk ini Kang. Cinta bagiku bawel sang ibu setiap waktu. Cinta bagiku kuat dan bijak sang ayah. Dan cinta bagiku rewel sang istri setiap pagi. Cinta bagiku rengek sang anak minta jajan. Cinta bagiku cinta yang menghubungkan antara aku, kamu, kita, dan semua. Jika ada yang sanggup menghubungkan antara aku, kita, kamu, dan semua, itu adalah cinta.
Pernahkah kau bayangkan jika hidup tanpa cinta tak akan pernah ada kita di alam semesta. Begitu cinta, hebatnya cinta, sungguh maha maknanya. Raihlah cinta, dekaplah cinta, agar kita bahagia. Begitu cinta, hebatnya cinta, sungguh maha maknanya. Raihlah cinta, dekaplah cinta, agar kita bahagia. Begitu cinta, hebatnya cinta, sungguh maha maknanya. Raihlah cinta, dekaplah cinta, agar kita bahagia. Begitu cinta, hebatnya cinta, sungguh maha maknanya. Raihlah cinta, dekaplah cinta, agar kita bahagia. Terima kasih Kang Edi. Terima kasih Kang Ganjar Nur. Kita diakhiri dengan sebuah kata cinta gitu ya. Mungkin kita ketemu di sini dengan perasaan cinta itu, Kang. Jadi DPD Soksi Jawa Barat mengajak bersama-sama Kang Rosid dengan rumah budayanya, Kang Ganjar dengan seorang pemusik baladanya, karena cinta kita bersama di sini. Amin, amin. Dan semoga pertemuan ini juga membuat atau menginspirasi kita untuk membangun cinta-cinta yang lain, sehingga kita bisa berkarya lebih baik untuk kita sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negeri ini. Mungkin itu yang saya tutup di acara ini. Terima kasih untuk yang hadir di sini. Kebetulan ada Sekjen Soksi, DPD Soksi Jawa Barat, Pak Yumanius Untung. Penanggung jawab acara di sini ada Kang Dadan Hendaya. Kemudian juga ada teman-teman, ada Kang Gusjur, ada yang lain nih, banyak grup-grup ompong sama dengan saya. Sama Pak. Sama. Jadi kebetulan saya pakai gigi palsu biar lebih keren lah kalau hostnya tidak kelihatan ompong. Jadi itu acara hari ini kita bergembira bersama. POB Pak. Iya. Persatuan Ompong Iya, Bandung. biar ompong kami, tapi kami penuh dengan cinta. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita akan bertemu lagi. Nanti kita tanggal 12 Oktober, rencana kita bertemu di Jatiwangi Akvatory bersama Kang Arif Yudi dan teman-teman. Itu juga rumah kreatif di Keren. Jatiwangi, JAF, di Majalengka ya. gitu ya. Kebetulan kita sama-sama berproses awal. Ini juga ada Kang Yumanius Untung yang juga asli tokoh di Wah, Majalengka gitu ya. iya, Nanti insya Allah beliau juga akan tampil di sana. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju terus.